looking for? It's me, the old me. It's time. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Brusrulingga. Saya dari kelas 10 S10. Jadi, di sini saya akan membahas tugas ekonomi saya yang berjudul Pasar Persaingan Monopolistik. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pengertian pasar persaingan monopolistik tersebut. Oke, jadi pasar persaingan monopolistik ini merupakan salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Sistem pasar monopolistik ini dikembangkan karena tidak adanya kepuasan pada analisis model persaingan pasar sempurna atau pasar monopoli. Akan tetapi, jika kita lihat dari struktur pasar monopolistik, maka sistem tersebut lebih mendekati pada pasar persaingan sempurna. Namun, para produsen akan lebih berpartisipasi di dalam jenis pasar tersebut untuk menghasilkan sebuah produk yang berbeda dan punya karakteristik sendiri. Dan pasar monopolistik ini adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Di dalam pasar monopolistik, para konsumen akan merasakan adanya sebuah perbedaan dari ciri khas pada setiap produksi yang ditawarkan oleh satu produsen dengan produsen lainnya. Jadi, dengan adanya perbedaan pada setiap produk yang ditawarkan, itu akan mencerminkan perbedaan yang sesungguhnya di antara produk-produk yang akan dibeli. Tapi, juga mungkin saja perbedaan yang tercipta hanyalah persepsi dari masing-masing konsumen saja, di mana produk yang ditawarkan oleh berbagai produsen yang ada di pasar memang berbeda. Misalnya saja, perbedaan suatu produk bisa kita lihat dari bentuk, kemasan atau fisiknya, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, fungsi, dan juga kualitas produk. Selain itu, perbedaan tiap produk juga bisa kita lihat dari merek, logo, dan juga kemasannya. Dan di dalam pasar monopolistik, ada banyak sekali penjual yang menawarkan dagangan yang homogen atau serupa, tapi produk yang dijual dibedakan dengan kualitas, bentuk, dan juga ukurannya, serta semua penjual yang ada harus bersaing dengan maksimal. Produk yang dijual di dalam pasar ini mempunyai kualitas harga dan juga ukuran yang berbeda-beda, meski dalam satu jenis produk. Penentuan harga yang tetap biasanya akan ditentukan langsung oleh penjual, sehingga tidak menggunakan mekanisme pasar. Monopolistik pada dasarnya merupakan sebuah pasar yang diantara dua jenis pasar yang cukup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu, pasar jenis ini masing-masing mengandung unsur-unsur atau sifat yang berasal dari pasar persaingan monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Dengan kata lain, pasar persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjual atau produsen yang memproduksi produk yang beragam. Adapun ciri-ciri pasar monopolistik yang pertama itu memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Produsen yang ada di dalam pasar monopolistik sangatlah beragam dan berjumlah banyak, sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Tak hanya itu saja, penjual yang ada di dalam pasar monopolistik tidak mempunyai kekuasaan secara penuh untuk menentukan harga di pasaran. Hal tersebut berkaitan dengan jumlah penjual yang cukup banyak, sehingga muncul berbagai kesulitan terkait koordinasi atau produsen atau penjual ataupun satu penjual. Jadi, kolusi harga, setiap pemilik usaha harus selalu aktif mencari target pasarnya sendiri. Dan yang kedua adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk yang dimaksud di sini adalah produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Setiap produsen akan memberikan ciri khas dan sentuhan khusus pada produk yang dihasilkan, seperti halnya pabrikan aparel dan juga alat-alat seperti Nike, Adidas, Fila, Skechers, dan juga Puma mempunyai produk yang serupa, di mana semua perusahaan tersebut mengeluarkan jenis sepatu yang sama, tapi produk yang mereka hasilkan memiliki karakteristik dan ciri masing-masing. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau produsen tidak bisa seenaknya sendiri menentukan harga pasaran,
baik itu menurunkan atau menaikkan harga. Apabila salah satu produsen berusaha untuk merusak harga pasar, maka hal itu secara otomatis akan diikuti oleh produsen lainnya. Akan tetapi, para produsen tidak bisa menaikkan harga produk. Sebab, jika ada yang nekat menaikkan harga, namun kompetitor tetap mempertahankan harga sebelumnya, maka perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga di dalam pasar persaingan monopolistik. Produsen atau penjual cenderung tidak bisa mempermainkan harga di pasaran, kecuali ada suatu konsensus yang dilakukan secara bersamaan dengan produsen lainnya. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi di dalam sistem pasar ini lebih mengarah pada desain, kualitas, marketing, dan kelebihan dari masing-masing produk. Kalaupun ada yang ingin bermain harga, misalnya saja ada produsen yang ingin menetapkan harga tinggi untuk produk yang ditawarkannya, maka produsen tersebut harus bisa meyakinkan para konsumen terkait kualitas dan juga keunggulan dari produk tersebut dibandingkan dengan produk serupa milik kompetitor. Dan yang keempat adalah kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk. Pasar di dalam sistem pasar ini memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. Hal itu tentu tidak akan menyebabkan kelangkaan produk dan menyusahkan konsumen yang ingin mencari produk tersebut. Sementara untuk produsen baru, mereka tidak perlu memiliki sejumlah modal yang besar untuk dapat bergabung dan bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar. Asalkan produk yang ditawarkan memiliki harga yang terjangkau dan berkualitas baik, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, konsumen yang ada di dalam pasar akan menerima kehadiran produsen baru itu. Dan yang kelima adalah perkembangan teknologi dan inovasi. Karena adanya persaingan yang ketat dan banyaknya kompetitor di dalamnya, maka tiap produsen atau penjual dituntut untuk dapat terus memberikan sebuah inovasi terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal tersebut juga menyebabkan teknologi dapat berkembang dengan cepat untuk mengimbangi inovasi yang diinginkan oleh para produsen. Saat sebuah produsen melakukan inovasi, maka hal itu akan mendatangkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan normal saat menggunakan produk lama. Dengan adanya pendapatan atau keuntungan yang meningkat, maka akan lebih mudah menarik produsen lain untuk melakukan inovasi serupa atau lebih baik lagi. Sebab itu, konsep inovasi dan juga teknologi tak akan pernah putus selama ada persaingan. Oleh sebab itu, konsep inovasi dan juga teknologi tak akan pernah putus selama ada persaingan yang ketat antara produsen satu dan lainnya. Keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik yaitu grafik permintaan yang akan dihadapi oleh produsen yang ada dalam pasar persaingan monopolistik lebih bersifat elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Akan tetapi, tingkat permintaannya tidak sampai mencapai sifat elastis yang sempurna seperti kurva permintaan yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Tapi, di dalam pasar persaingan monopolistik, kita akan memperoleh beberapa keuntungan yang tidak bisa didapatkan di jenis pasar lain. Berikut ini yaitu penjelasan lengkapnya. Pertama itu memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek. Permintaan yang ada dihadapi oleh semua produsen yang ada di dalam pasar persaingan monopolistik mayoritas keras berasal dari keseluruhan permintaan konsumen atau pasar. Keuntungan yang maksimal dapat diperoleh jika produsen terus memproduksi barang-barang yang disediakan hingga pada tingkat tercapainya MC atau dengan MR. Dalam hal itu, perusahaan atau produsen akan memperoleh keuntungan di atas rata-rata dalam jangka waktu yang pendek. Dan yang kedua itu memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Dengan adanya keuntungan yang melebihi batas rata-rata akan menyebabkan perkembangan produsen di dalam pasar, sehingga setiap produsen yang ada di dalam pasar harus siap menghadapi permintaan yang semakin sedikit di berbagai tingkatan harga. Jadi, keuntungan yang akan diperoleh juga semakin menurun ke tingkat normal. Terdapat ketidakefisienan di dalam pasar persaingan monopolistik. Ada dua penyebab mengapa ketidakefisienan muncul di dalam pasar persaingan monopolistik ini. Pertama yaitu karena harga jual yang lebih besar dibandingkan dengan biaya marginal. Kemudian yang kedua adalah kapasitas yang terlalu berlebih. Jika perusahaan mengalami kerugian minimum, maka mereka akan keluar dari pasar tersebut.
sehingga jumlah produsen atau penjual yang ada di dalam pasar akan semakin berkurang dan jumlah permintaan yang didapatkan oleh produsen yang masih ada akan semakin meningkat. Dengan keluarnya produsen-produsen tadi dari pasar, maka hal itu akan terus berlangsung sampai produsen memperoleh keuntungan yang normal. Ada kelebihan dan kekurangan persaingan monopolistik. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan monopolistik yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama, banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Dan yang kedua itu, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Dan yang ketiga itu terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. Dan yang keempat itu, pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Dan ada juga kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama itu, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam harga, kualitas, maupun layanan. Sehingga para produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar itu. Dan yang kedua itu, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Sebab para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang tinggi. Dan yang ketiga itu, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus ditawar oleh para konsumen.